DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna ketiga di ruang sidang DPRD Gianyar. Sidang paripurna mengagendakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD Gianyar terhadap penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gianyar tahun 2017. Sidang paripurna ketiga dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar Made Togok. Terhadap pemandangan umum fraksi Demokrat, penjabat Bupati Gianyar Ketut Rocineng menyampaikan tentang belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar 1,5 miliar rupiah, namun realisasinya sebesar 180 juta lebih. Hal ini dikarenakan pemanfaatan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu terhadap pemandangan umum fraksi Partai Hanura dan Nasdem, Ketut Rocineng menyampaikan terima kasih atas apresiasinya. Kedepan pihaknya berupaya lebih baik lagi dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah agar opini WTP dari BPK RI Perwakilan Bali dapat dipertahankan. Terkait pemandangan umum fraksi Gerindra tentang sikap Pemkab Gianyar terhadap rencana moratorium toko modern berjaringan, Pemkab Gianyar tetap konsisten dengan terlebih dahulu akan melakukan kajian terhadap sejumlah jarak toko modern. Menanggapi pemandangan umum Partai PDI Perjuangan terkait penurunan retribusi daerah tahun 2016 ke tahun 2017, Pemkab Gianyar telah melakukan terobosan program inovatif di tahun 2018 berupa intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan retribusi tahun 2018. Sesuai dengan proses ada ketentuan yang berlaku, karena ini merupakan kewajiban bahwa LKPJ itu laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah kabupaten, bupati untuk dipertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil-wakil rakyat yang ada di Kabupaten Gianyar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gianyar memberi apresiasi atas penjabat Bupati telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Persoalan baik itu menyangkut keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun ada beberapa hal yang memang perlu dipertanyakan kembali, kita harapkan nanti pada tanggal 23 bisa dijelaskan dengan clear ya. Baik itu menyangkut tunggakan-tunggakan pajak, baik menyangkut tidak selesainya beberapa program kegiatan, termasuk juga penyusunan aset ya. Ini kan ada beberapa hal yang memang perlu kita perdalam ya, sehingga APBD berikutnya tentu dapat disajikan secara rasional, termasuk juga lebih baik ya. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan sidang gabungan yang merupakan kewajiban LKPJ dari pemerintah kabupaten untuk dipertanggungjawabkannya kepada DPRD Gianyar. Suparyana, Bali TV.